Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-6 dengan tema Can we trust the computer di mata kuliah komputer dan masyarakat. Jadi komputer itu adalah salah satu teknologi yang sangat populer dan juga salah satu teknologi yang sangat membantu pekerjaan di zaman sekarang. Namun bisakah kita percaya dengan komputer seutuhnya? Nah, di minggu ini kita akan bahas tentang kepercayaan terhadap komputer. Nah, di sini kita lihat ya, apa sih yang bisa salah dari komputer itu sendiri. Jadi walaupun komputer banyak memberikan manfaat, juga bisa terdapat beberapa kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam komputer. Yang pertama, not responding. Nah, biasanya ini juga akan menghambat pekerjaan kita ketika komputer kita mengalami not responding atau tidak respon. Dan kadang-kadang bahkan file-file kita yang belum tersimpan pun bisa ikutan hilang gitu kalau misalnya memang tiba-tiba komputer kita not responding. Kemudian yang kedua, kesalahan pada komputer adalah tidak terhubung ke jaringan ataupun internet ya. Kayak ngerasa nyolok kabelnya udah bener tapi nggak bisa terus ngakses jaringan atau internet gitu. Nyobain connect ke WiFi biasanya tanda seru. Nah, itu juga menjadi kendala. Apakah hal lainnya bisa terhubung ke jaringan, kemudian apakah bermasalah di IP kita dan sebagaimana macamnya. Jadi tidak terhubung ke jaringan juga merupakan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam komputer. Kemudian tiba-tiba reboot atau mati. Kayak misalnya bisa jadi Windows-nya bermasalah atau ada virus yang mengganggu sehingga komputer kita tiba-tiba reboot atau restart, bahkan kadang-kadang bisa mati sendiri gitu. Nah, kalau mati sendiri mungkin tiba-tiba biasanya masalah pada baterai kita yang sudah mulai drop. Nah, itu juga termasuk ke dalam kesalahan-kesalahan pada komputer yang bisa menghambat pekerjaan kita. Nah, kemudian selanjutnya kesalahan yang ada pada komputer yaitu monitor gagal memberi output. Biasanya CPU-nya menyala tetapi monitor biasa tidak menampilkan apapun gitu. Atau blue screen ya. Biasanya kadang-kadang penyebabnya karena VGA-nya bermasalah, driver VGA-nya belum terinstall, atau masalah kabel dari terminal ke monitor tidak terkoneksi dengan baik, atau kualitas buruk sehingga tidak menampilkan apa-apa. Nah, ini juga kadang membuat pusing kita ketika menggunakan komputer, tapi monitor kita tidak bisa memberikan output. Kemudian kesalahan-kesalahan pada komputer selanjutnya tadi ya kelanjutannya yaitu blue screen update. Kayak tiba-tiba blue screen tadi biasanya karena ada masalah pada driver yang diinstal. Jadi biasanya mau nggak mau kita harus melakukan sistem restore ketika komputer kita mengalami blue screen. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kesalahan pada komputer selanjutnya adalah komputer mati total. Nah, ini juga kadang-kadang ketika kita sedang menggunakan komputer, tiba-tiba saja komputernya mati total sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan kita. Dan ketika kita tidak bisa mengontrol ataupun memperbaikinya, ya mau nggak mau berarti nanti kita harus mencari jalan keluar dulu gitu. Dan pasti pekerjaan-pekerjaan kita yang berhubungan dengan komputer itu bisa jadi terbengkalai. Nah, kemudian peran masyarakat pada masalah komputer sebenarnya kita bisa melakukan peran ya terhadap permasalahan-permasalahan yang di komputer. Yang pertama yaitu pengguna komputer. Di rumah ataupun di tempat kerja, pengguna harus mengerti keterbatasan komputer dan membutuhkan tanggung jawab serta pelatihan dalam penggunaannya. Misalnya kayak komputer jangan dinyalakan dalam 24 jam non-stop karena komputer juga butuh istirahat gitu ya. Kemudian komputer juga memerlukan listrik stabil, jangan sebentar mati hidup juga akan mengganggu kinerja dari komputer dan akan membuat permasalahan-permasalahan timbul di dalam komputer tersebut. Perlu diingat bahwa penggunaan komputer itu adalah gunakan secara normal, jangan berlebihan. Kalau misalnya sudah 3 atau 4 jam boleh komputer atau laptopnya diistirahatkan terlebih dahulu gitu, karena
perangkat keras juga butuh istirahat gitu. Kita juga nggak mungkin kan standby 24 jam di mengerjakan komputer. Jadi ketika kita istirahat, komputernya juga harus diistirahatkan gitu. Jangan dalam posisi standby terus kitanya istirahat tapi komputernya selalu standby. Kemudian pengguna profesional. Nah, kalau pengguna profesional ini adalah pengguna yang memahami sumber dan konsekuensi atas kegagalan komputer. Sangat berharga ya ketika membeli, mengembangkan, atau mengelola sistem yang kompleks. Komputer yang digunakan untuk menunjang kegiatan tiap-hari, kayak misalnya di bagian kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi peran masyarakat pada permasalahan komputer ini adalah pengguna profesional atau orang yang tahu seluk-beluk tentang komputer, karena mereka menggunakan komputer sebagai media pekerjaan setiap hari. Kemudian kelompok sosial terdidik. Nah, peran masyarakat dalam masalah yang berhubungan dengan komputer, anggota masyarakat yang terdidik atau manajemen keputusan pribadi dan politik, biasanya sosial dan keputusan etis tergantung pada pemahaman tentang risiko penggunaan komputer. Kelompok sosial terdidik tersebut misalnya personal politik, sosial, di mana keputusan yang mereka ambil dari masalah-masalah yang ada di komputer. Misalnya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berhak memutuskan etik tentang penggunaan komputer. Jadi baik kalangan pemerintah, sosial, ataupun yang lainnya yang merupakan kelompok sosial terdidik itu bisa memberikan keputusan terhadap kode etik dalam penggunaan komputer. Nah, kemudian kategori kesalahan dan kegagalan komputer, yang pertama adalah masalah untuk individu, di mana umumnya dalam peran mereka sebagai konsumen. Salahnya identifikasi oleh aparat atau database yang tidak akurat, contohnya kayak penagihan. Tiba-tiba kita sekarang ini marak ya dikirim SMS tentang penagihan, padahal kadang-kadang kita tidak melakukan peminjaman, tapi teman kita yang melakukan peminjaman seperti peminjaman online, itu kadang-kadang kita juga ikut terlibat di tagih gitu oleh si sistem ataupun lembaga yang meminjamkan tersebut gitu, sehingga yang harusnya masalah itu individu sendiri menjadi masalah publik yang menyebar gitu. Kemudian kesalahan kegagalan komputer lainnya adalah umumnya dalam peran sebagai identifikasi yang database-nya tidak akurat. Kayak tadi ya, penagihan, kemudian kesalahan dalam penagihan, kemudian masalah keakuratan database juga merupakan masalah di dalam kesalahan dan kegagalan komputer. Nah, kemudian apa sih yang bisa salah di dalam komputer itu? Kategorinya ada beberapa. Pertama, populasi yang besar karena big data biasanya akan menyebabkan kesalahan dalam komputer. Kemudian akal sehat manusia bukan bagian dari otomatis. Kemudian terlalu percaya pada keakuratan data dari komputer sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan kesalahan juga gitu. Dan kegagalan komputer karena kita terlalu percaya pada keakuratan data dari komputer. Padahal balik lagi user juga pengaruhnya besar ya. Ketika dia menginputnya salah ya pasti nanti hasilnya juga akan salah. Kemudian kesalahan dalam pemasukan data. Nah ini ya tadi yang saya bilang. Kalau misalnya kesalahan dalam pemasukan data ya sudah berarti bisa jadi datanya tidak akurat. Kemudian informasi tidak diperbaharui atau tidak benar. Lalu kurangnya akuntabilitas atau penanganan kesalahan yang ada di dalam komputer. Jadi dengan kesalahan-kesalahan dari user sendiri ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh inputan kita akan mengakibatkan kesalahan dan kegagalan dalam komputer di mana walaupun fungsi utamanya adalah misalnya memberikan keakuratan data. Tapi kalau kita sudah salah memasukkan data, ya pasti nanti outputnya juga akan salah. Kemudian dari faktor komunikasi, telepon, media online, dan layanannya. Kemudian dari faktor bisnis, ada perangkat lunak inventory dan manajemen yang kalau misalnya salah, kita lakukan inputan juga akan mengalami kesalahan dan kegagalan komputer.
keuangan, di bagian perbankan, di bagian bursa, dan sebagainya, kemudian transportasi dalam pemesanan, tiket, serta sistem-sistem yang ada di dalam bagasi. Kemudian kegagalan sistem itu kenapa sih? Karena biasanya kurangnya disebabkan oleh kurangnya waktu untuk uji coba dan debuging. Jadi kadang-kadang komputer itu sudah langsung digunakan atau suatu sistem itu sudah langsung digunakan tanpa uji coba yang maksimal. Kemudian perubahan signifikan dalam spesifikasi selama dan setelah proyek dimulai. Jadi kayak misalnya tahap A, B, C, D terlalu banyak perubahan yang signifikan dalam spesifikasi juga akan menyebabkan kegagalan di dalam komputer. Lalu terlalu percaya pada sistem yang tadi ya balik lagi, serta kesalahan penanganan pada proyeknya. Sekian pertemuan ke-6 kita di mata kuliah komputer dan masyarakat. Silahkan dipahami dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita sharing melakukan bersama di grup WA kelas ataupun di classroom kita, sehingga nanti kita bisa melakukan sharing session di sana ya. Oke, saya akhiri, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara offline. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.